Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang melandasi perjalanan kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Demikian firman-Nya di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Pujilah nama Tuhan. Seringkali kita mengabaikan, merendahkan nilai ataupun arti dari suatu pujian. Seringkali pujian itu hanya dipakai sebagai pengantar, mengawali ibadah, mengantar seorang pendeta naik mimbar. Tapi sesungguhnya pujian itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang inti juga dalam ibadah kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu firman Allah hari ini mengajar kita, pujilah nama Tuhan. Mari kita selalu belajar dalam hidup kita untuk kita selalu memuji nama Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun hidup kita, hendaknya bibir kita warnai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita muliakan dalam kehidupan kita. Daripada kita mewarnai hidup dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah yang tidak ada guna, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita warnai hidup kita merendah hidup kita dengan puji-pujian kepada Tuhan, karena itu sesuatu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam ayat 1, haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus memuji nama Tuhan? Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan sehingga bibir mulut kita harus mewarnai dengan puji-pujian kepada Tuhan? Dalam ayat ini setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus puji nama Tuhan. Ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan itu baik. Alasan pertama kenapa kita harus puji nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita lah yang menjadi dasar alasan kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun juga, sebagai umat, sebagai orang beriman, kita belajar untuk mulut kita menaikkan puji-pujian kepada nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Saya percaya kebaikan Tuhan jugalah yang boleh mengantar kita masih ada sampai saat ini. Kebaikan Tuhanlah yang masih memberi kita nafas kehidupan. Meskipun kita sering menyakiti hati Tuhan, seringkali melanggar firman-Nya, tapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan inilah yang menjadi dasar alasan kenapa kita harus memuji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik bukan karena kita dalam keadaan baik. Tuhan tetap baik sekalipun kita dalam keadaan tidak baik. Kebaikan Tuhan ini tidak akan pernah berubah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sekali Dia baik, maka seterusnya dan selamanya Tuhan itu akan tetap baik. Jadi mari kita puji nama Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang keempat, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Allah seperti memilih bangsa Israel, seperti itu juga Allah telah memilih kita. Jadi ini menjadi alasan yang kedua kenapa kita harus memuji nama Tuhan, sebab Tuhan telah memilih kita.
Tuhan telah mengkhususkan kita, Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Dan saudara dan saya menjadi umat pilihan Allah bukan karena kita baik, tapi ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Allah, maka sepatutnya dan selayaknya untuk kita senantiasa memuji nama Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam pergumulan dan persoalan apapun hidup yang kita alami, kita belajar untuk tetap kita memuji nama Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita. Kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang khusus di mata Tuhan. Karena Dia sudah memilih kita. Atas dasar inilah, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita memuji nama Tuhan. Alasan yang ketiga dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Ayat 5, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ayat 5, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Karena Tuhan itu maha besar, maka itu menjadi dasar dan alasan sang pemazmur untuk berkata, pujilah nama Tuhan. Ini menjadi alasan yang ketiga bagi kita, kenapa kita harus memuji nama Tuhan, sebab Tuhan itu maha besar. Sebab Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini adalah Allah yang maha besar. Artinya bahwa Dia bisa berbuat apa saja, Dia bisa lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah maha besar. Karena Allah kita itu maha besar, maka sepatutnya dan selayaknya sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Jadi ini harus menjadi tekad kita, kerinduan kita sebagai umat, bahwa saya harus senantiasa memuji Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun juga, sebab Tuhan itu maha besar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami memuji nama Tuhan. Tolonglah kami supaya dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan telah memilih kami, sebab Tuhan itu maha besar. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.